wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini membuat video tentang labiospidis dan diare. Baik, langsung saja. Di sini labiospidis yaitu kelainan bentuk pada struktur wajah. Celah bibir atau labiospidis yaitu suatu fisura atau lubang yang dapat terjadi secara tunggal atau secara kombinasi, disebabkan oleh kegagalan jaringan genap atau jaringan tulang, pelatung, dan rahang atas menyatu selama minggu ke-5 sampai minggu ke-12 gestasi. Klasifikasi celah pada bibir dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu unilateral komplit atau inkomplit dan bilateral komplit atau inkomplit. Yang pertama, unilateral komplit. Jika celah bibir yang terjadi hanya di salah satu sisi bibir dan memanjang hingga ke hidung, unilateral komplit memiliki dasar dari pelatung burung yang merupakan daerah bawah yang daripada kartilago hidung. Yang kedua, unilateral inkomplit. Jika celah bibir terjadi hanya di salah satu sisi bibir dan tidak memanjang hingga ke hidung, di mana terjadi pemisahan pada salah satu sisi bibir, namun pada hidung tidak mengalami kelainan. Tiga, bilateral komplit. Jika celah bibir terjadi di kedua sisi bibir dan memanjang hingga ke hidung. Yang keempat, bilateral inkomplit. Jika celah ini terjadi secara inkomplit, di mana kedua hidung dan daerah kedua premaksila tidak mengalami pemisahan dan hanya menyertakan dua sisi bibir. Materi kedua kita akan disampaikan oleh Anissa Wahyu. Menurut Manzur DKK 2012, ada 2 faktor penyebab labiospidis, yaitu yang pertama, faktor herediter. Sebagai faktor yang sudah dipastikan dilarasi 75% dari faktor keturunan, resesif dan 25% bersifat dominan. Yang pertama itu mutasi gen dan yang kedua kelainan kromosom. Faktor kedua, faktor eksternal atau lingkungan. A. Faktor usia ibu. B. Obat-obatan. C. Kekurangan nutrisi. D. Penyakit infeksi sifilis, virus, rubella. Yang E. Radiasi. F. Stres emosional. Yang D. Trauma. Manifestasi klinis. Menurut Manzur DKK 2016, ada beberapa gejala dari labiospidis, yaitu yang pertama, terjadinya pemisahan bibir. Yang kedua, distrofi pada hidung. Yang ketiga, terjadinya registrasi nasal ketika menyusui, yaitu keluarnya air susu dari hidung. Yang keempat, deformitas pada bibir. Yang kelima, kesukaran dalam menghisap atau makan. Yang keenam, kelainan susunan argumenditis. Yang ketujuh, distresi nasal sehingga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Said Abdul. Definisi diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya bentuk tinja dengan intensitas buang air besar secara berlebihan lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 1 hari. Diare adalah kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsentrasitas lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan, diare adalah suatu keadaan di mana terjadi pola perubahan BAB lebih dari biasanya 3 kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja lebih encer atau berair dengan atau tanpa darah dan tanpa lendir. Etiologi pada diare menurut Yulistia Stati dan Agnes 2016 ialah A. Infeksi enteral, infeksi parenteral, faktor malabsorpsi. Faktor dan risiko menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2011, faktor risiko terjadi diare adalah 1. Faktor perilaku, 2. Faktor lingkungan. Anatomi fisiologi pencernaan menurut Saifuddin 2016, secara umum susunan saluran pencernaan terdiri dari mulut, paru, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Fungsi utama sistem pencernaan adalah menyediakan zat nutrien yang sudah dicerna secara berkesinambungan untuk didistribusikan ke dalam sel melalui sirkulasi dengan unsur-unsur air, elektrolit, dan zat gizi.
Sebelum zat ini diperoleh, tubuh makanan harus berjalan berat sepanjang saluran pencernaan. Fisiologi, berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya diare diantaranya karena faktor infeksi, di mana proses ini diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan, kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan usus. Berikutnya terjadi perubahan dalam kapasitas usus hingga menyebabkan gangguan fungsi usus dalam mengabsorpsi atau menyerap cairan dan elektrolit. Manifestasi klinis diare. A. Suhu tubuh mungkin meningkat, nafsu makan berkurang. B. Sering buang air besar dengan konsistensi 3 cair atau encer. C. Terdapat tanda dan gejala dehidrasi, penurunan berat badan. D. Perubahan tanda-tanda vital menurun. Akut meliputi 1. Demam. B. Diare kronik meliputi penurunan BB dan nafsu makan. Demam indikasi terjadi infeksi, dan ketiga dehidrasi. Konsep asuhan keperawatan pada penderita bibir suming itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap sebelum operasi, dan yang kedua itu adalah tahap sewaktu operasi, dan yang terakhir adalah tahap setelah operasi. Selanjutnya asuhan keperawatan umumnya. Yang pertama itu meliputi pengkajian pre-op. Yang nomor 1 anamnesis. Di dalam anamnesis ini terdapat identitas klien sama keluhan utama. Yang selanjutnya itu riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat nutrisi, riwayat imunisasi, dan yang terakhir itu riwayat psikososial. Yang kedua, pemeriksaan fisik khusus pada klien dengan penderita labioskisis. Yang pertama infeksi, dan yang kedua itu infeksi pada labioskisis. Yang ketiga infeksi pada platoskisis, dan yang keempat palpasi dengan menggunakan jari. Yang ketiga pemeriksaan fisik per sistem. Terus yang selanjutnya itu ada pengkajian post operasi. Yang di sini itu ada yang dikaji itu keluhan utama, riwayat penyakit sekarang. Di riwayat penyakit sekarang ini adalah kondisi setelah operasi, apakah bayi tidak bisa menghisap atau bayi mengalami ketidaknyamanan. Yang selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Pada hidung, apakah ada jahitan, apa ada pernapasan cuping hidung, infeksi, kondisi jahitan pada mulut, pelatum, bibir masih ada celah atau tidak. Periksa adanya perdarahan atau pembengkakan. Diagnosa keperawatan preoperasi. Yang A. Ketidakefektifan pemberian ASI, refleks hisap bayi buruk. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak adekuat. Yang C. Risiko aspirasi berhubungan dengan gangguan menelan. Yang D. Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan kesulitan berbicara. Yang E. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan benda asing dalam jalan napas. Post operasi. Yang A. Nyeri berhubungan dengan inspirasi pembedahan. Yang B. Risiko infeksi berhubungan dengan inisiasi pasca pembedahan. Intervensi perawatannya itu yang diagnosa nomor 1 itu ketidakefektifan pemberian ASI, refleks hisap bayi buruk. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan pemberian ASI pada bayi efektif dengan kriteria hasil keberlangsungan. Intervensinya itu yang A. Kaji kemampuan bayi untuk menghisap secara efektif, dan B. Pantau keterampilan ibu dalam menyusui bayi. Yang terakhir evaluasi keperawatannya. A. Pola pemberian ASI pada bayi efektif, dan B. Bayi tidak terjadi aspirasi. Konsep asuhan keperawatan pada penderita diare. Nomor 1 pengkajian. Di dalam pengkajian ini ada di sana tergolong anamnesis. Yang nomor 1-nya keluhan utama. Biasanya pasien mengalami buang air kecil BAB lebih dari 3 kali sehari. Yang nomor 2 itu riwayat kesehatan sekarang. Biasanya pasien mengalami suhu badan meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, dan kemungkinannya timbul diare. Yang B. Tinja makin cair. Yang C. Anus dan daerah sekitarnya itu timbul lecet. D. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare.
Yang E, apabila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi mulai tampak. Yang F itu diuresis. Nomor 3, riwayat kesehatan dahulu. Kemungkinan anak tidak dapat imunisasi campak diare lebih sering terjadi pada anak-anak dengan campak atau yang baru menderita campak dalam 4 minggu terakhir. Yang B, adanya riwayat alergi terhadap makanan atau obat-obatan. Yang C, riwayat air minum yang tercemar dengan bakteri tinja. D, riwayat penyakit yang sering terjadi pada anak berusia di bawah 2 tahun biasanya adalah batuk, panas, pilek, dan kejang-kejang. Yang 4, riwayat kesehatan keluarga. Yang 5 itu riwayat nutrisi, dan yang B itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi nomor 1 itu keadaan umum. Yang nomor 2 itu berat badan. Menurut Esparton dalam Nur Salam 2008, anak yang mengalami diare dengan dehidrasi biasanya mengalami penurunan berat badan. Yang nomor 3 itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi nomor A itu kepala, B mata, C hidung, D telinga, E mulut dan lidah, dan F itu leher, G torak, H itu abdomen, dan yang terakhir itu genitalia. Yang C, pemeriksaan diagnostik, meliputi pemeriksaan laboratorium. Di pemeriksaan laboratorium ini ada pemeriksaan AGD, elektrolit, kalium, dan kadar nutrisi serum. Yang B itu pemeriksaan urin. Yang C pemeriksaan tinja, dan D pemeriksaan pH, dan E pemeriksaan biakan empedu bila demam tinggi dan dicurigai infeksi sistemik. Yang D pemeriksaan penunjang. Nomor 1 itu endoskopi, nomor 2 radiologi. Yang selanjutnya itu pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini ada osmolalitas dan volume feses. Yang B pemeriksaan laktasi dan pasien-pasien dicurigai membutuhkan sampel feses. E diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik mengenali respon individu. Yang masalah keperawatan yang pertama itu defisit pengetahuan tentang penyakit ini. Yang E perencanaan, tujuan dan kriteria hasil. Yang selanjutnya itu intervensi atau NIC. Yang pertama, kaji tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit ini. Yang kedua, tentukan kebutuhan pengajaran keluarga. Yang tiga, lakukan penilaian pengetahuan. Yang empat, gunakan pendekatan pengajaran demonstrasi. Yang G, implementasi. Dan yang terakhir itu evaluasinya. Demikian tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.